Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segudang kemuliaan dihamparkan oleh Allah di bulan Ramadan. Seabrek-abrek pahala, pengkabulan doa, pembebasan dari api neraka Allah, pengangkatan derajat, pelipat gandakan pahala, semuanya ditawarkan oleh Allah di bulan Ramadan. Akan tetapi sayang seribu sayang, tawaran itu tidak semuanya hamba-hamba Allah menikmati. Tidak semuanya hamba-hamba Allah mengambil tawaran tersebut. Sehingga baginda agung Nabi Muhammad SAW pernah menggambarkan, sebagaimana yang sering kita dengar dari khotib-khotib dan juga dari majlis-majlis para ulama. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW di saat beliau menghampiri menuju mimbar, beliau mau majlis, mau berceramah, tiba-tiba menuju mimbar, dalam langkah kaki beliau berkata amin, amin, amin. Sehingga para sahabat kagum, heran, kenapa Rasulullah menuju mimbar kok mengucapkan kalimat amin, amin? Kok tumben tidak seperti biasanya? Maka selesai dari majelis, para sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, kenapa engkau tadi di saat menuju mimbar mengucapkan kalimat amin, amin, amin? Maka disitulah baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, wahai para sahabatku, tatkala aku menuju mimbar, malaikat Jibril datang. Dan di saat malaikat Jibril datang, beliau memohon kepada aku untuk mengamini doa-doa malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendoakan 3 orang, saya suruh mengamini. Apa dari 3 orang tersebut? Di antaranya yaitu man adraka Ramadan, barang siapa yang menemukan bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan pengampunan Allah, tidak dibebaskan dari api neraka Allah, tidak dijadikan kesempatan dirinya tobat kepada Allah, maka orang yang seperti ini adalah orang yang hina, rugi, berada di wilayah kehancuran. Katakan amin Muhammad. Amin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya bulannya mulia, waktunya mulia, pekerjaan mulia, tapi nggak semuanya orang suka, nggak semuanya orang senang. Maka dalam pertemuan yang singkat ini kita ingin berbicara orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Siapa mereka yang merugi di bulan Ramadan itu? Tentu hal ini diungkap, hal ini dijelaskan agar supaya kita nggak masuk wilayah kerugian. Al-khosir, orang yang merugi. Ada 5. Yang pertama adalah orang yang merugi itu. Yang pertama, orang yang merugi di bulan Ramadan, orang yang menganggap remeh, menganggap biasa bulan Ramadan. Artinya, ia anggap Ramadan kayak hari-hari biasa, kayak waktu-waktu biasa, tidak ada istimewanya. Padahal Allah memuliakan Ramadan, Nabi Muhammad memuliakan Ramadan. Semuanya bulan yang termulia adalah Ramadan. Nah, ini menganggap remeh. Kapan orang menganggap remeh Ramadan, menganggap biasa-biasa saja, Ramadan sama seperti hari-hari yang lalu? Kalau dia sudah menganggap Ramadan tidak bernilai pahala, biasa-biasa saja, apakah mungkin dia akan berpuasa? Apakah mungkin dia akan itikaf di masjid? Apakah mungkin dia akan sholat tarawih? Apakah mungkin dia akan mengikuti kajian-kajian para ulama? Wong menemukan Ramadan saja sudah dianggap remeh. Nah, ini kadang muncul di akhir-akhir seperti ini, udah Ramadan. Lu. Nggak terasa ya hidup. Bukan senang dengan kedatangan Ramadan. Memang ada satu hadis, walaupun hadisnya dhaif, hadisnya lemah, namun bisa kita ambil maknanya dalam arti untuk penyemangat. Ada satu riwayat yang lemah, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadu ala niron. Walaupun hadis ini lemah, tetapi secara makna
Ya betul, siapa yang memuliakan Ramadan akan dimuliakan oleh Allah. Dan siapa yang memuliakan Ramadan tentu dia akan sukses. Gitu loh. Akan sukses. Kenapa? Orang itu kan berangkat dari keyakinan. Orang berangkat tuh dari sugesti baik, keyakinan baik. Loh, orang kalau sudah dari awal masuk Ramadan, alah Ramadan kayak gini aja. Berarti gimana dia akan menjadi mulia? Tapi kalau dia mengatakan, ya Allah Ramadan, ya Allah Ramadan, Allah mengabulkan doa, ya Allah Ramadan peleburan dosa, ya Allah Ramadan pembebasan dari api neraka. Loh, keyakinan seperti ini harus dibangun agar supaya hati itu gembira, senang. Loh, kalau sudah hati itu gembira, senang, maka aktivitas Ramadan tidak akan terbuang sia-sia. Maka memahami Ramadan adalah hari biasa dalam irama meremehkan, merendahkan, rugi ini orang. Hancur kehidupannya orang ini. Hancur. Tak ubahnya gini loh. Kita melihat sosok ulama, sosok guru mulia kita. Kalau kita melihat sosok guru mulia kita dengan pengagungan, maka tindak lampah guru kita mudah kita ikuti, omongannya mudah kita dengar di saat kita bertemu menghormat. Tetapi kalau kita nganggep guru kita biasa kayak tukang parkir, tukang jamu, tukang ini, akhirnya ketemu beliau ya nyantai, nggak ada adab. Kemudian fatwa-fatwanya pun nggak diikuti. Begitu juga cara pandang kita kepada bulan Ramadan, maka harus cara pandang memuliakan. Para ulama kalau datang Ramadan aja begitu senang, gembira, terharu. Ini ada orang nyantai-nyantai saja. Jangan masuk wilayah itu. Hati-hati, orang yang merugi di bulan Ramadan, yang pertama, yang menganggap Ramadan biasa-biasa saja. Hati-hati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang bakal merugi di bulan Ramadan yang kedua adalah hijrahnya benarnya di saat Ramadan saja. Hijrahnya benarnya itu di saat Ramadan. Oh, kalau Ramadan tadinya nggak sholat, di luar Ramadan sholat, pulang Ramadan kumat lagi. Tadinya mabuk-mabukan, ya kalau Ramadan libur, nanti pulang Ramadan mabuk-mabukan lagi. Hal-hal kayak gini nggak benar. Artinya apa? Memang Ramadan momen kita hijrah. Hijrah untuk apa? Untuk selama-lamanya dong. Hijrah total dong. Bukan hijrah sambel. Iya kan, selesai dari makan sambal, nyesel tapi makan lagi. Bukan seperti itu. Maka jangan sampai benermu, bagusmu hanya di bulan Ramadan saja. Keluar Ramadan, kumat lagi. Keluar Ramadan, kumat lagi. Bukankah Ramadan itu adalah satu bulan untuk mengajarkan kita menjadi memiliki pribadi yang baik, kebiasaan yang baik, tabiat yang baik, hari-hari yang indah yang baik. Itu di bulan Ramadan. Maka kalau engkau sudah menemukan Ramadan itu indah, bagaimana Ramadan tidak indah? Setiap malam lantunan Al-Quran dipanjatkan melalui menara-menara speaker masjid. Hari-hari biasa lebih terdengar suara hajatan tuh, dangdutan ini. Tapi Ramadan, khusus Ramadan, Masya Allah, indah. Iya kan, malam semuanya kompak, dari kampung ini ke kampung sana, dari desa ini desa sana, semuanya menyuarakan Al-Quran. Coba kalau setiap hari kayak gini kan indah. Loh, keindahan ini ternyata ia rasa hanya cukup di Ramadan saja. Pulang Ramadan ya kumat, Al-Qurannya lupa. Iya kan, kebiasaan baiknya lupa lah. Orang yang hijrah baiknya hanya di bulan Ramadan saja, pulang dari Ramadan kumat lagi, maka ini tanda orang yang merugi. Ini tanda orang yang tidak bakal dapat keberuntungan dari segala keberuntungan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab.